Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Citra Aulian Halik, salah satu dosen pengampu mata kuliah Mekanika Teknik di program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kesetimbangan. Untuk topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah konsep kesetimbangan, yang kedua tumpuan, yang ketiga beban atau muatan, yang keempat diagram benda bebas, yang kelima kesetimbangan 2 dimensi, dan yang terakhir kesetimbangan 3 dimensi. Yang pertama kita akan bahas tentang konsep kesetimbangan. Nah, suatu partikel dalam keadaan seimbang jika resultan semua gaya yang bekerja pada partikel tersebut adalah nol. Jadi, R atau resultan dari semua gaya, jadi F1 ditambah F2 atau F3 tambah F4 itu adalah nol. Nah, jika pada suatu partikel diberi dua gaya yang sama besar, mempunyai garis gaya yang sama dan arahnya berlawanan, jadi ini menunjukkan sebuah gaya yang diberikan pada sebuah partikel pada satu garis namun arahnya berlawanan, maka resultan gaya pada partikel ini adalah nol. Nah, partikel ini menunjukkan keadaan seimbang. Nah, kita lihat lagi persamaan berikut. Ada 3 persamaan. Yang pertama, jumlah gaya yang bekerja pada X adalah 0. Berarti jumlah Fx-nya sama dengan 0. Dan jumlah gaya yang bekerja pada Y adalah 0. Berarti sigma Fy-nya sama dengan 0. Dan jumlah momen gaya adalah 0. Nah, persamaan-persamaan ini mendukung kondisi benda yang tidak bergerak, berarti menunjukkan bahwa benda tersebut dalam keadaan seimbang. Nah, konsep keseimbangan tentang hukum Newton 3 menyatakan bahwa keseimbangan terjadi jika gaya aksi mendapat reaksi yang sama besarnya. Berarti gaya aksi yang diberikan pada suatu benda sama dengan gaya reaksi yang ada pada benda tersebut. Nah, dan arahnya saling berlawanan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa benda tersebut dalam keadaan seimbang. Nah, ini yang dipaparkan pada hukum Newton 3. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas tentang tumpuan atau peletakan. Nah, 3 jenis tumpuan yang biasa digunakan dalam suatu konstruksi yaitu yang pertama tumpuan roll, tumpuan sendi, dan tumpuan jepit. Nah, ini kita bahas tentang tumpuan. Kenapa? Karena agar kita dapat bisa memahami lebih lanjut tentang model keseimbangan benda dalam suatu peletakan atau tumpuan. Yang pertama tumpuan roll. Tumpuan roll ini bisa kita lihat dalam gambar. Nah, benda-benda ini dapat memberikan reaksi berupa gaya vertikal. Jadi vertikal gini. Gaya reaksinya dalam keadaan vertikal. Jika kita beri gaya aksi, maka reaksinya dalam gaya vertikal. Nah, jika kita beri gaya horizontal, maka tidak ada gaya reaksinya, dia akan menggelinding seperti roll. Makanya pada tumpuan roll ini hanya diberikan gaya vertikal. Dan tidak dapat menerima gaya momen. Nah, selanjutnya untuk tumpuan sendi. Nah, tumpuan sendi ini mampu menerima dua gaya reaksi. Berarti yang vertikal sama horizontal. Jika diberikan gaya,
maka gaya reaksinya dapat vertikal dan horizontal. Namun di sini dia tidak bisa menerima momen. Jika diberikan benda momen yang berputar atau gaya momen karena sifat sendi, maka benda tersebut akan berputar. Jadi jika diberikan gaya momen, maka benda tersebut tidak menerima reaksi. Artinya benda tersebut akan berputar. Nah, kondisi ini dapat membuat benda tersebut tidak dalam keadaan seimbang jika diberikan momen. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga adalah tumpuan jepit. Nah, di mana tumpuan jepit ini menerima semua reaksi. Berarti apabila diberi gaya vertikal, gaya horizontal ataupun gaya momen dapat menerima semua reaksi. Nah, dijepit ini berarti dianggap tidak ada gerakan sama sekali. Nah, kita lihat kondisinya apabila kita berikan gaya vertikal. Nah, tumpuan jepit ini akan memberikan reaksi pada gaya vertikal tersebut agar kondisi benda tersebut dalam keadaan seimbang. Nah, begitu juga apabila diberikan gaya yang horizontal. Nah, karena kondisinya dijepit, maka membuat benda tersebut dalam keadaan seimbang. Kemudian juga apabila diberikan momen gaya yang seperti ini, dia berputar karena kondisinya dijepit, maka dia akan dalam kondisi seimbang. Nah, selanjutnya kita bahas tentang muatan atau beban. Nah, beban ini merupakan gaya aksi beban yang mengenai suatu struktur. Beban dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, beban titik atau beban terpusat. Yang kedua, beban terdistribusi. Yang ketiga adalah beban momen. Nah, untuk beban titik atau beban terpusat adalah beban yang mengenai struktur hanya pada satu titik tertentu secara terpusat. Nah, contohnya ini dia hanya pada titik-titik tertentu, bebannya hanya pada titik-titik tertentu. Seperti ini di P. Nah, ini di F. Sini ini bebannya hanya pada titik tertentu saja. Secara terpusat. Oke. Lanjut. Nah, ini beban terdistribusi. Nah, kita lihat bebannya dia terdistribusi atau tidak terpusat. Dia tidak terpusat hanya satu, tapi dia terdistribusi merata. Nah, sebagai contoh beban angin, air, dan tekanan. Nah, selanjutnya ini beban momen. Ingat ya, gaya momen itu gaya yang diberikan pada sebuah benda yang mengakibatkan benda tersebut mengalami rotasi atau berputar. Nah, beban momen ini dapat berupa titik beban pada konstruksi. Misalnya kita berikan beban pada sebuah konstruksi yang menimbulkan momen atau momen yang memang diterima oleh konstruksi seperti momen torsi atau poros transmisi. Misalnya kita berikan beban ke sini, maka benda tersebut karena kondisinya seperti ini, maka dia akan mengalami rotasi. Di sini bebannya beban momen, maka dia akan mengalami rotasi. Nah, kita perlu juga tahu mengenai hukum Newton 3, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, di dalam sebuah konstruksi mekanika teknik, beban yang dialami oleh struktur merupakan beban gabungan. Nah, misalnya kita lihat sebuah jembatannya. Nah, jembatan tersebut dalam keadaan seimbang. Nah, karena semua beban titik, beban gerak, beban angin, beban yang ada pada
jembatan tersebut akan memberikan reaksi. Nah, beban-beban ini disebut dengan komponen aksi. Semua beban disebut dengan komponen aksi. Nah, ini merupakan tumpuan atau peletakan pada sebuah konstruksi. Nah, tumpuan pada sebuah konstruksi tersebut akan memberikan reaksi sebesar dengan gaya aksi yang diterima. Nah, kondisi ini menyebabkan benda tersebut akan tetap dalam keadaan seimbang. Nah, jadi misalnya kita lihat ya sebuah jembatan, ada beban kendaraan, ada beban angin, benda yang bergerak, beban bergerak. Beban-beban inilah yang menjadi komponen aksi, dan jembatan tersebut memberikan sebuah reaksi yang sama dengan gaya aksi tersebut sehingga kondisinya memenuhi kondisi keadaan seimbang. Nah, persoalan yang dipelajari dapat diselesaikan dengan menggunakan 3 persamaan. Nah, ini menunjukkan bahwa keseimbangan statik yaitu jumlah gaya yang bekerja pada X adalah 0, jumlah gaya yang bekerja pada Y adalah 0, dan jumlah momen gaya adalah 0. Nah, kondisi ini atau 3 persamaan ini mendukung kondisi keseimbangan yang statik. Nah, jika ada persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan persamaan ini, berarti membutuhkan lebih banyak persamaan ya. Nah, ini akan disebut dengan statis tak tentu. Ada keseimbangan yang statik tapi tidak menentu. Nah, untuk kestabilan dalam sebuah konstruksi statis diperoleh jika ada 2 kondisi. Jika semua gerakan gaya mengakibatkan perlawanan terhadap gerakan tersebut, yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi gaya yang diberikan akan mendapatkan gaya reaksi juga. Suatu konstruksi statis tertentu akan stabil jika reaksi-reaksi dapat dihitung dengan persamaan statis tertentu. Jadi konstruksi yang statis atau yang dalam keadaan stabil jika reaksi-reaksinya yang diberikan dapat dihitung berdasarkan dari persamaan tadi. Nah, untuk lebih lanjut dalam menganalisis suatu persoalan mekanika teknik yang berhubungan dengan keseimbangan, biasanya digunakan beberapa diagram yang dapat mendukung kemudahan analisis. Nah, akan bahas tentang diagram benda bebas. Nah, perhatikan, ini diagram benda bebas ini adalah diagram yang menggambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel dalam keadaan bebas. Nah, dalam menganalisis persoalan mekanika teknik, diagram benda bebas ini sangat diperlukan untuk membantu memahami dan menggambarkan masalah keseimbangan gaya dari suatu partikel. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, jika kita tidak menggambarkan artinya kondisi-kondisi gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, pada benda bebas ini, dia bisa saja jatuh atau bisa saja ke atas. Nah, ini benda yang bisa bergerak bebas ya. Nah, apabila kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, dan kita perlu kita gambarkan gaya yang bekerja pada benda ini agar benda tersebut dalam keadaan seimbang. Jadi maksud dari kita menggunakan diagram benda bebas ini apabila suatu benda bebas yang dapat bergerak kemanapun, kita memberikan gaya agar benda tersebut ini dapat seimbang atau dapat diam atau tidak bergerak, maka akan diberikan gaya ini akan supaya menahan beban ini dalam kondisi menahan beban ini sehingga benda tersebut dalam keadaan seimbang. Jadi diberikan gaya pada tali ini, pada tali ini. Nah, jika tidak diberikan gaya pada
ini, maka benda tersebut akan ke bawah. Tidak, artinya ini gaya ke bawah ini merupakan gaya bebannya, dan ini gaya beban atau aksinya, dan ini adalah T ini adalah reaksinya. Nah, kemudian juga dengan ini. Nah, di sini ada gaya yang bekerja pada B, dan gaya reaksinya bekerja pada gaya reaksi yang bekerja pada A dan B, dan ini gaya bebannya. Jadi gaya reaksinya menahan di A dan gaya reaksinya menahan di B. Nah, agar kondisi benda ini dalam keadaan seimbang. Nah, kemudian juga ini bebannya di sini berarti agar benda ini dalam keadaan seimbang, maka gaya yang diberikan di sini pada B. Nah, itulah kenapa diagram ini perlu gaya-gaya pada benda bebas ini perlu digambarkan agar dapat menyelesaikan masalah keseimbangan gaya dari suatu partikel. Nah, langkah pertama dalam menyelesaikan masalah keseimbangan adalah menggambar diagram benda bebas. Seperti saya sampaikan tadi, kita gambar dulu diagram benda bebasnya atau membebaskan partikel dari sekitarnya, dan kemudian menunjukkan semua kekuatan yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kita gambar secara seperti ini, kita tunjukkan mana gaya-gaya reaksi yang bekerja pada benda tersebut. Nah, keseimbangan berarti partikel dalam keadaan diam. Dalam 2 dimensi, kondisi perlu dan cukup untuk keseimbangan dan membutuhkan Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Ini untuk kondisi dalam 2 dimensi, maka keseimbangan membutuhkan 2 persamaan, yaitu yang gaya yang bekerja pada X sama dengan 0 dan gaya yang bekerja pada Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bahas keseimbangan dalam 2 dimensi. Nah, kondisi keseimbangan dalam 2 dimensi adalah kondisi jika gaya yang bekerja pada X sama dengan 0, gaya yang bekerja pada Y sama dengan 0, dan momen gayanya sama dengan 0. Nah, untuk menerapkan konsep keseimbangan dalam perhitungan konstruksi yang sesungguhnya perlu diperhatikan beberapa poin berikut. Nah, tadi saya sudah jelaskan, gambarkan diagram benda bebas dengan benar untuk memudahkan analisis. Jadi kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda bebas. Nah, agar benda tersebut dalam kondisi seimbang. Kemudian jenis tumpuan. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang apa saja jenis-jenis tumpuan yang harus diperhatikan pada benda tersebut agar berkaitan dengan gaya reaksi yang dapat diterima pada tumpuan tersebut. Nah, kemudian juga bentuk atau arah beban. Nah, itu harus diperhatikan juga dengan baik. Ini berkaitan dengan perhitungan momen yang terjadi. Momen hanya dapat dihitung jika gaya dan batang dalam posisi saling tegak lurus. Nah, kemudian buat asumsi awal terhadap arah reaksi di tumpuan. Jika hasil perhitungan bertanda negatif, maka arah gaya reaksi sesungguhnya berlawanan dengan arah asumsi awal. Nah, mari kita lihat contohnya untuk lebih lanjut. Nah, ini keseimbangan dalam 2 dimensi. Keseimbangan dalam 2 dimensi ini ada 4 kategori ya. Nah, pertama kita lihat ini sistem gayanya. Sebelumnya saya sudah sampaikan juga beberapa sistem gaya yang bekerja dalam 2 dimensi. Kemudian ini diagram benda bebasnya, dan ini adalah persamaan yang digunakan. Nah, kita lihat pada kondisi pertama. Nah, kondisi pertama ini adalah keseimbangan gaya-gaya kolinear. Nah,
Di sini pada diagram benda bebasnya digambarkan satu gaya yang bekerja pada arah X. Nah, otomatis persamaan yang dibutuhkan adalah satu persamaan, yaitu pada arah X. Persamaan gaya pada arah X. Karena dengan otomatis persamaan-persamaan lainnya dapat terpenuhi. Nah, kemudian pada kategori kedua, nah, keseimbangan gaya yang berada pada bidang X dan Y berpotongan pada titik O. Nah, di sini kondisi ini hanya membutuhkan dua persamaan gaya, yaitu X dan Y. Jadi pada kondisi ini akan dihitung berdasarkan dua persamaan. Jadi gaya yang bekerja pada X dan gaya yang bekerja pada Y. Dan untuk momen gaya adalah 0. Kondisi ini adalah contoh keseimbangan sebuah partikel. Jadi momen gayanya tidak ada ya, tidak diperhitungkan di sini. Kemudian untuk kondisi yang ketiga, yang paralel, adalah keseimbangan gaya-gaya sejajar dalam suatu bidang. Berarti di sini membutuhkan satu persamaan gaya pada arah X dan satu persamaan gaya pada momen sumbu Z terhadap bidang gaya. Nah, ini membutuhkan satu, dia paralel ya, dia membutuhkan satu persamaan pada arah X. Jadi ini, dan di sini ada satu persamaan gaya pada momen dia menyebabkan benda tersebut berputar pada sumbu Z terhadap bidang gayanya. Kemudian untuk kondisi yang keempat, nah, kondisi yang keempat ini adalah yang umum pada suatu bidang XY. Nah, di sini ada sumbu X-nya dan gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, kondisi ini membutuhkan dua persamaan gaya, yang Fx dan Fy, dan satu persamaan pada momen pada sumbu Z terhadap bidang gayanya. Nah, karena gaya-gaya yang bekerja ini dapat menyebabkan momen gaya. Nah, inilah contoh-contoh keseimbangan pada dua dimensi. Jadi ada yang kolinier, concurrent at a point, kemudian paralel dan general yang umum. Nah, selanjutnya kita lihat kondisi keseimbangan dalam tiga dimensi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk yang dua dimensi kita hanya perhitungkan pada sumbu X, Y, tapi pada tiga dimensi kita perhitungkan pada sumbu gaya yang bekerja pada sumbu X, gaya yang bekerja pada sumbu Y, dan gaya yang bekerja pada sumbu Z. Nah, untuk kondisi keseimbangan, jumlah dari semua gaya yang bekerja pada tiap sumbunya itu adalah 0, dan jumlah momen gaya adalah 0 juga. Jadi kita menggunakan persamaan-persamaan ini untuk mendukung kondisi keseimbangan benda. Nah, konsepnya sama dengan keseimbangan dua dimensi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi digambarkan diagram benda bebasnya, diperhatikan jenis tumpuannya, kemudian bentuk dan arah bebannya, kemudian buat asumsi terhadap sebuah reaksi atau tumpuan. Nah, selanjutnya ini kondisi-kondisi keseimbangan dalam tiga dimensi, ada 3 kategori juga. Nah, di sini ada tambahan ya, gaya yang bekerja pada sumbu Z. Nah, kita lihat pada kategori pertama, keseimbangan semua gaya serentak di titik O. Nah, jadi ini kondisi ini membutuhkan 3 persamaan. Jadi ini gaya reaksi dan reaksi terpusat pada 0, pada titik 0, pada titik O. Nah, pada titik O. Sehingga untuk memperhitungkan benda ini dalam keadaan seimbang, kita menggunakan 3 persamaan. Jadi gaya yang bekerja pada
sumbu X adalah 0 dan gaya yang bekerja pada Y adalah 0 dan gaya yang bekerja pada Z adalah 0. Kemudian untuk concurrent with a line. Jadi ini gaya yang bekerja pada partikel tersebut melalui sebuah garis. Nah, di sini digambarkan dia melalui garis X. Jadi gaya aksi yang diberikan dan gaya reaksi melalui sebuah garis. Ini tadi terpusat. Ini disebut sebuah garis. Jadi untuk menghitung gaya-gaya yang bekerja pada benda ini dalam kondisi seimbang, maka dibutuhkan persamaan ini. Jadi Fx-nya sama dengan 0, untuk Fy-nya sama dengan 0, gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0, dan gaya yang bekerja pada sumbu Z sama dengan 0. Di sini diperhitungkan momen gayanya. Momen gaya pada Y adalah 0, momen gaya pada Z adalah 0. Namun di sini tidak diperhitungkan momen gaya pada X. Karena apa? Karena semua gaya melalui sumbu X. Jadi gaya momennya itu otomatis terpenuhi. Jadi tanpa menghitung momen gaya pada sumbu X. Nah, apabila di sini melalui sumbu Y, maka momen gaya yang tidak perlu dihitung adalah momen gaya pada sumbu Y. Nah, selanjutnya keseimbangan gaya-gaya yang sejajar. Nah, kondisi ini membutuhkan satu persamaan. Nah, di sini dia sejajar pada sumbu X. Berarti gaya-gaya yang bekerja yang diperhitungkan adalah gaya-gaya pada sumbu X. Nah, untuk momen gayanya yang diperhitungkan adalah momen Y dan momen Z. Namun momen X-nya tidak diperhitungkan. Nah, di sini gaya-gayanya sudah terpenuhi dengan ini. Tidak diperhitungkan karena di sini karena gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu X. Oke, untuk keseimbangan sistem gaya yang keempat, ini yang umum, artinya di sini dia menggunakan semua persamaan dari kondisi keseimbangan dalam 3 dimensi. Dia menggunakan semua persamaan. Gaya-gaya juga yang bekerja ini semua diperhitungkan. Jadi gaya yang bekerja pada Fx, gaya yang bekerja pada Y, gaya yang bekerja pada Z, dan juga momen gayanya semua diperhitungkan pada X, pada Y, pada Z. Ini semua diperhitungkan. Oke, berikutnya saya akan kasih contoh salah satu perhitungan gaya. Nah, misalnya ini. Nah, kita melihat benda silinder ini yang tergantung seperti ini. Nah, pada keadaan setimbang atau benda ini tidak bergerak, maka ada gaya yang bekerja pada A dan ada gaya yang bekerja pada C. Ini gaya A dan C ini terpusat pada B, yang menyebabkan benda ini tidak jatuh atau dia tidak bergerak. Nah, maka di sini tentukan tegangan pada tali A, B, dan BC yang diperlukan untuk menahan benda ini seberat 60 kg. Nah, dan tentunya ini dikali dengan gravitasi ya, agar dia menjadi Newton. Nah, maka gaya bebannya adalah 60 kali 9,81 Newton. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, berapa gaya yang bekerja pada AB dan BC? Maka untuk pertama kita pahami dulu, untuk keadaan seimbang, maka berat silinder menyebabkan tegangan pada tali BD. Nah, ini ya, BD menyebabkan tegangan pada tali BD adalah 60 dikali 9,81. Nah, gaya pada tali AB
dan BC dapat ditentukan dengan mencari keseimbangan pada titik B. Nah, ini dia titik keseimbangannya di sini. Gaya yang bekerja pada ini dengan gaya ini titik keseimbangannya berada pada titik B atau cincin B ini. Nah, maka kita gambarkan diagram bebas yang menunjukkan besaran pada tegangan pada AB dan BC, disimbolkan dengan tegangan A, TA, dan tegangan C, TC. Nah, inilah kita gambarkan diagram benda bebasnya. Nah, ini sama dengan gambar ini. Ya, kita gambarkan seperti gambar sebuah konstruksi ya. Kemudian selanjutnya adalah menghitung gaya yang bekerja pada ini A dan TA dan gaya yang bekerja pada TC. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, kita hitung gaya yang bekerja pada TA dan TC. Nah, kita gunakan kondisi bahwa gaya yang bekerja agar benda ini dalam keadaan seimbang, maka kita gunakan kondisi keseimbangan yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0 dan gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Nah, ini mendukung kondisi keseimbangan pada benda dua dimensi. Jadi kita hitung, ini sama seperti kita menghitung gaya pada yang sistem gaya ya. Jadi TC dikali dengan cos 45 kurang dengan 4/5 TA sama dengan 0. Kemudian untuk gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 0, berarti TC sin 45 kurang 3/5 TA di kurang 60 kali 9,81. Ini gaya Y, berarti ada ini Y di sini, berarti ada dikali dengan bebannya ini. Untuk X ini yang ini. Nah, jadi akan muncul dua persamaan seperti ini. Nah, persamaan pertama kita cari dulu TA-nya berapa. Sekian 0,8839 kali TC. Kemudian TA ini kita substitusi di persamaan ini. Maka akan didapat TC sebesar 476 Newton dan untuk TA-nya 420 Newton. Jadi, untuk mendukung benda ini dalam keadaan seimbang, maka gaya yang bekerja pada TA adalah 420 Newton dan gaya yang bekerja pada TC adalah 476 Newton agar benda ini dalam keadaan seimbang. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk adik-adik. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.